Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Korup. Hari ini kita membahas kerugian negara yang diduga dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim CS yang menyebabkan kerugian negara senilai 2,1 triliun. Apakah benar? Mari kita kupas dari sisi kerugian negara. Kerugian negara senilai 2,1 triliun yang disangkakan oleh Kejaksaan Agung RI itu terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama yaitu 1,5 triliun, yaitu kelebihan keuntungan yang diterima oleh para vendor. Aneh ya? Kelebihan keuntungan. Oke. Yang kedua itu adalah 600 miliar terkait dengan pengadaan CDM, Chrome Device Management. Correct me if I'm wrong. 1,5 triliun itu yang diduga kelebihan keuntungan itu disangkakan oleh jaksa kepada pihak Pak Nadiem Makarim CS itu terkait dengan markup atau kemahalan harga. Seperti yang kita tahu, atau mungkin Anda yang belum tahu, bahwa pembelian pengadaan Chromebook tadi itu dilaksanakan tahun 2020, 2021, dan 2022. Itu melalui dua mekanisme. Tahun 2020 itu menggunakan mekanisme e-purchasing yang dilakukan oleh kementerian. Jadi kementeriannya yang beli sendiri. Dan di 2021, 2022 itu dengan metode SIPLAH, yaitu pihak sekolah yang beli. Terus apa yang berbeda? Yang menjadi perbedaan adalah metode e-purchasing dan SIPLAH itu tidak menggunakan tender, ya. Jadi kedua model tadi itu seperti kalau Anda belanja di marketplace gitu kan. Ada sudah ada vendornya, sudah ada spesifikasi teknis barangnya dan sudah ada harganya. Tinggal kita lihat, kita pilih yang kita mau, kita cocok harganya, kita yang beli. Di mana ada negosiasi harga? Tidak ada, karena harganya sudah paten di situ. Jadi istilah kemahalan harga seyogianya tidak terjadi. Apabila pun terjadi, yang dipanggil yang pertama adalah LKPP. Kenapa? Karena vendor yang sudah ada di sistem tersebut itu sudah di ACC disetujui oleh LKPP. Aneh kalau LKPP tidak dilibatkan apabila terjadi kemahalan harga di metode e-purchasing, bukan di metode lelang. Ya kan? Saya mau beli, Anda punya barang. Saya cocok dengan barang Anda, ya saya beli. That's it. Mau Anda untung 10%, 1000%, 1 juta persen, selama tidak ada kickback yang diterima oleh pembeli, itu sah secara keuangan negara. Ya kan? Yang menjadi masalah apabila ada kickback di sana. Yang dimaksud kickback itu adalah penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan biasanya berupa material kan. Jaksa menyangkakan senilai 809 miliar merupakan kickback yang didapat oleh pihak Nadiem Makarim dari investasi Google kepada pihak Gojek, perusahaannya Pak Nadiem. Jadi, pihak kejaksaan membangun narasi atau menyangkakan kepada Pak Nadiem itu adalah pembelian Chromebook tadi itu atas atas terima kasih atau atas saran yang kemarin perusahaannya disuntik investasi oleh Google. Itu kan dugaannya Pak Nadiem itu kan menginstruksikan untuk merujuk pada spesifikasi teknis tertentu. Betul. Pak Nadiem menginstruksikan untuk membeli Chromebook. Kenapa? Karena dari sisi keuangan negara, Chromebook itu sudah paling murah, paling efisien, dan paling ekonomis di levelnya. Apabila Pak Nadiem itu tidak memberikan instruksi spesifik, maka yang dibeli bisa macam-macam. Nanti yang dibeli bisa Windows lah, atau MacBook lah, Apple gitu. Sedangkan untuk kegiatan bahan ajar mengajar itu kan yang paling utama itu kan Word dan Excel. Dan menggunakan Word dan Excel itu harus membeli license. Nah, license-nya itu yang dipikir oleh Pak Nadiem CS, hemat saya ya, pikiran saya, itu tidak ekonomis dan tidak efisien karena terlalu mahal. Efektif, tapi tidak ekonomis gitu. Kemahalan. Jadi dia menginstruksikan untuk membeli Chromebook yang lebih murah karena lebih efisien gitu. Yang disangkakan adalah program kegagalan tahun 2019 yang di daerah 3T. Jaksa menggunakan daerah yang terdepan, terluar, dan terpinggirkan untuk menyangkakan Pak Nadiem. Tapi Indonesia kan tidak hanya wilayah 3T. Ya kan? Wilayah 3T aja listrik kedut-kedut, apalagi internet. Gitu. Apakah di wilayah 3T orang nggak bisa media sosial? Ada orang-orang yang di ujung-ujung sana itu masih
median sosial kok bikin-bikin story, chatting-chatting. Internet kan juga bukan kewajiban utamanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah kalau memajukan wilayahnya juga bisa berkoordinasi menggunakan internet atau bekerja sama dengan pengadaan internet kan gitu. Karena Chromebook tadi itu paling sederhana. Mungkin kementerian juga tahu kompetensi guru-guru yang di daerah itu juga sangat menyedihkan. Guru-guru terbaik kan cuma ada paling di sekolah Cina yang mahal atau di sekolah swasta yang mahal juga. Bahkan masih banyak juga guru-guru yang di podcastnya Pak Renal Ghazali itu, saya dibelikan laptop buat apa? Gurunya yang salah. PGRI itu harusnya menyokong gurunya untuk menggunakan teknologi informasi. Dan itu Chromebook yang paling sederhana. Tinggal buka Google Doc, Google apapun itu. Paling sederhana, paling basic. Nggak susah. Guru-guru juga masih feodal di daerah-daerah. Ya kan? Dengan adanya, ini langsung masuk ke CDM ya, senilai 600 miliar. CDM itu adalah kontrol langsung pusat atas laptop tersebut, gitu kan. Jadi, pusat bisa mengontrol apa yang dibuka oleh guru dan apa yang dibuka oleh siswanya yang menggunakan Chromebook laptop tersebut, gitu. Jadi, Chromebook tadi itu isinya bahan ajar, bimbingan teknis, dan lainnya, and so on, and so on. Kita kan juga nggak mau gurunya, pihak sekolahnya, murid-muridnya buka situs porno, bokep, gitu kan, judol, bikin story, gitu, di laptop yang digunakan yang diberikan oleh negara. Dan CDM tadi itu diloskan oleh pihak kejaksaan. Justru CDM tadi itu harus dipakai biar pusat bisa kontrol yang di daerah. Kalau tidak dibeli, gimana caranya untuk mengontrol? Makanya, kalau misalnya CDM tadi tidak dibeli, itu sama aja dengan membeli laptop biasa aja yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Mungkin bisa, tapi pemerintah harus bikin aplikasi baru untuk mengontrol laptop Chromebook tadi, untuk mengontrol laptop yang digunakan oleh pihak sekolah, ya kan? Jadi dari sisi keuangan negara itu sudah paling ekonomis dan paling efisien. Beli laptop yang murah, beli sistemnya yang murah agar bisa dipakai. Jadi tidak ada yang mahal di sana, tidak ada yang nggak benefit gitu loh, nggak ada yang wasted gitu ceritanya. Terus yang kedua, tidak optimal atau tidak termanfaatkan itu tidak sama dengan kerugian negara. Ingat yang tadi saya omong, bahwa jaksa menguji laporan Chromebook yang gagal di Malaysia dan di Indonesia. Yang di Indonesia itu daerah terluar, tertinggal, dan terpinggirkan. Atau terdepan kalau nggak salah. Di pucuk-pucuk gunung itu internet juga susah kan. Terus kalau jaksa mengambil, terus kenapa jaksa mengambil yang 3T tadi, padahal pengadaannya untuk seluruh Indonesia, itu sudah enggak apple to apple, sudah mismatch di sana. Diambil sedikit untuk menghabisi yang besar. Tidak seperti itu. Besar ketemu besar, kecil ketemu kecil. Iya kan? Nggak fair, karena ketika kita mengambil sampel yang kecil untuk menggeser yang besar, itu tidak sama hitungannya. Dan apakah laptop Chromebook-nya terpakai? Terpakai. Apakah bisa dimanfaatkan? Bisa dimanfaatkan. Tahu dari mana? BPKP dan Kejaksaan itu sudah mengeluarkan laporan terkait dengan pendampingan, kalau nggak salah, kepada Kementerian Pendidikan. Mereka mengeluarkan laporan yang sifatnya baik, gitu. Pak Hotman Paris sempat membahasnya 3 bulan yang lalu di story-nya beliau. Sudah didampingi, dan pihak yang sama juga, Kejaksaan dan BPKP, yang menghitung kerugian negara. Ada kontradiksi di sana. Sudah ada pengawasan, tapi masih disikat juga. Terkait itu apakah politisasi, itu saya tidak bisa menjawab. Mungkin ada pihak yang lebih kompeten dan berwenang. Tapi dari segi kerugian negara itu tidak terjadi. Barangnya terpakai, barangnya termanfaatkan. Ya kan? Negara mendapatkan keuntungan. Di metode e-purchasing dan Sipla itu tidak mengenal kelebihan harga. Karena sudah diperiksa dan dicek oleh pihak LKPP. Kalau mau menyalahkan vendor, vendornya nakal, yang dimarahin harusnya dipanggil si LKPP-nya dulu. Kok bisa vendornya itu memberikan harga yang mahal? Karena di Siplah dan e-purchasing itu harganya sudah diperiksa oleh LKPP, sudah dicek dokumennya, sudah oke. Gitu kan. Terus katanya ada juga diarahkan membeli Acer karena Asus yang nggak ada. Terserah, mau Asus, mau Asus, mau Acer, mau Lenovo, terserah. Yang penting Chromebook, harganya oke.
Kalau Chromebooknya ada, harganya nggak oke, gara-gara unitnya terbatas, ya nggak masalah loh, unitnya terbatas, kan supply and demand. Ketika pemerintah butuhnya banyak, produknya nggak ada, ya kalau harganya naik, ya wajar. Asal sekali lagi, tidak ada kickback kepada Pak Nadiem. Kalau ada kickback, baru itu adanya kerugian, tindakan kerugian negara. Selama kejaksaan tidak bisa membuktikan adanya kickback, baik dalam bentuk cash, transfer, atau barang material lainnya, kerugian negara tidak akan pernah terjadi. Kerugian negara itu harus real dan nyata. Dikeluarkan dari dompet negara, tapi negara tidak mendapatkan barang atau manfaat atas barang tersebut. Itu namanya kerugian negara. Kerugian negara itu tidak ngawang-ngawang. Kerugian negara itu tidak keuntungannya orang lain, gara-gara agak mahal dikit kita bawa-bawa. Tidak, bisnis tidak seperti itu. Anda bisa cari ke orang-orang finance. Saya suka Anda punya barang, harga cocok, kita beli. Gitu. Terima kasih sudah mendengarkan konstruksi kasus dari sisi kerugian negara untuk Pak Nadiem Makarim. Semoga Pak Nadiem Makarim ini bukan korban politisasi seperti Pak Lembong dan Ibu yang ASDP kemarin.